Jadi berikan perhatian khusus kepada anaknya supaya hal buruk pun tidak akan terjadi bagi anak-anaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Online Education Visioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adnan Faris Noval di Visioner Online Education. Biasanya, seorang ibu-ibu yang akan melahirkan ataupun yang sedang melahirkan tentu akan terfikirkan atau berpikir apakah kondisi anaknya dalam keadaan sehat atau tidak. Dalam video ini saya akan memberitahu bagaimana sih cara mengetahui anak yang sehat ataupun yang butuh perlakuan khusus medis pada saat dilahirkan. Skor Apgar. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi bayi sehat dan bugar untuk dapat hidup dan beradaptasi dengan lingkungan baru di luar rahim ibu. Tes Apgar atau penilaian Apgar merupakan salah satu pemeriksaan fisik bayi yang dapat dilakukan pada menit pertama dan menit kelima setelah dilahirkan. Semakin tinggi nilai Apgarnya, maka semakin baik. Nilai Apgar yang tinggi dianggap dapat menjadi patokan bahwa kondisi bayi baru lahir sehat dan bugar setelah dilahirkan. Kata Apgar sendiri diambil dari sebuah singkatan yang terdiri dari APGAR. A yang pertama adalah appearance, yaitu penampilan. Penampilan tersebut kita lihat dari warna kulit dari si anak. Apabila anak ini memiliki kondisi yang sangat sehat, maka kondisinya adalah warnanya merah ataupun warnanya segar. Tapi apabila kondisinya memprihatinkan ataupun memerlukan perawatan khusus, maka anak ini akan memiliki warna kulit pucat ataupun kebiruan. Artinya kalau misalnya pucat, dia dalam kondisi yang tidak baik. Namun apabila dalam kondisi yang lebih buruk, yaitu berwarna biru, maka anak ini memiliki gangguan yang disebut dengan hipoksia atau yang disebut juga dengan kekurangan oksigen pada tubuhnya. Selanjutnya ada pulse, yaitu denyut jantung. Denyut jantung ataupun denyut nadi dari si anak yang baru dilahirkan normalnya harus di atas 100 kali per menit. Namun apabila dalam kondisi yang tidak baik, anak ini akan memiliki detak jantung di bawah 100. Atau bahkan lebih buruk lagi, anak ini tidak memiliki detak jantung ataupun denyut jantung sama sekali. Selanjutnya ada grimace ataupun respon refleks. Grimace ataupun respon refleks ini dapat dilihat dari si anak menangis atau tidaknya pada saat barusan saja dilahirkan. Apabila si anak langsung menangis dengan spontan, maka anak ini akan memiliki skor yang sangat bagus. Tapi apabila anak tidak menangis, sudah diberikan respon, maka tidak menangis juga, maka anak ini kategorinya membutuhkan perlakuan khusus ataupun perlakuan medis. Namun biasanya ada beberapa kondisi anak ini telat untuk menangisnya, biasa dalam kondisi sesar. Anak akan diberikan stimulus dari orang yang membantu persalinan ataupun dokter dengan diberikan tepukan di bokongnya supaya ia menangis. Jadi menangis itu penting loh untuk anak yang baru dilahirkan. Selanjutnya ada activity, yaitu aktivitas otot. Kita melihat kondisi otot dari si anak ini bagus atau tidak. Pada umumnya si anak ini mampu melawan gravitasi dari gerak tubuhnya. Jadi tidak mengalami lesi ataupun kelemahan. Karena apabila dia mengalami kelemahan, tidak ada tonus sama sekali, tidak bergerak sama sekali, maka skornya sangat memprihatinkan dan butuh perlakuan tindakan medis khusus. Lalu yang terakhir ada respiration atau pernapasan. Anak normalnya akan bernafas ya, semua orang harus bernafas ya. Karena apabila kalau tidak bernafas atau memiliki pernafasan yang sangat lamban, anak ini membutuhkan tindakan khusus untuk kategorinya. Nah, apabila ibu-ibu ataupun teman-teman sudah menilai semuanya dari skor APGAR, maka totalkan nilai tersebut. Nah, totalnya maksimal ada 10, di mana pengertian dari totalnya adalah apabila skor di atas 7, maka anak ini dalam kondisi yang sangat baik
ataupun tidak memerlukan tindakan khusus. Tapi apabila skornya 5-6 untuk totalnya, maka anak ini perlu sedikit bantuan tindakan medis ataupun tidak terlalu emergensi banget ya. Nah, kalau misalnya nih, ini yang paling emergensi apabila di bawah 5. Nah, kalau skornya di bawah 5, maka anak ini membutuhkan tindakan khusus ataupun biasanya langsung dibawa ke NICU untuk pemberian intervensi khusus dari tim medis, dokter, perawat, ataupun bidan yang membantunya dalam persalinan. Skor Apgar ini biasanya sudah dilakukan oleh bidan ataupun tenaga medis. Jadi ibu-ibu sebenarnya jangan khawatir untuk mengetahui skor Apgarnya. Tinggal tanyakan kepada dokternya, berapa sih skor Apgarnya pada saat anak saya dilahirkan. Cukup dengan bertanya seperti itu, maka ibu-ibu akan mendapatkan nilainya. Jadi berikan perhatian khusus kepada anaknya supaya hal buruk pun tidak akan terjadi bagi anak-anaknya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share videonya jika ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.